Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Fitriawan dengan NIM 117503026. Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dan di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Barack Obama dan bagaimana beliau menjadi seorang presiden berkat pidato yang beliau berikan pada tahun 2004. Dan tujuan di video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Abdul Hanan Effendi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Barack Obama sendiri. Dimulai dari tempat lahirnya, yaitu di Honolulu, Hawaii. Beliau juga merupakan seorang lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School. Di sana ia juga sempat menjadi presiden Harvard Law Review. Obama dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya, dan pernah juga bekerja sebagai jaksa di Chicago dan pernah menjadi dosen di Universitas Chicago Law of School sejak tahun 92 sampai 2004. Dia pernah mewakili distrik ke-13 di Senat Illinois mulai dari tahun 97 hingga 2004. Sayangnya beliau belum pernah lolos sampai ke tahap Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Pada tahun 2004, beliau mendapat perhatian dari nasional, dari publik saat berkampanye mewakili Illinois di Senat Amerika Serikat, yang melalui kemenangannya beliau melakukan pidato tersebut pada event Democratic National Convention di Boston di Massachusetts pada tahun 2040. Waktu itu ia melawan kandidat yang bernama John Kerry. Lalu kemudian ia mulai kampanye sebagai kampanye calon presiden pada tahun 2007 dan pada tahun 2008. Setelah kampanye pendahuluan melawan Hillary Clinton, beliau juga memenangkan mayoritas suara dalam pemilu pendahuluan pada Partai Demokrat untuk dijadikan calon presiden. Ia kemudian mengalahkan calon dari Partai Republik, yaitu John McCain, dalam pemilihan umum presiden pada tahun 2008 dan dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2009. 9 bulan kemudian, Obama dinyatakan sebagai pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2009. Kemudian ia terpilih lagi menjadi presiden pada November 2012, mengalahkan kandidat lain yaitu Mitt Romney dari Partai Republik, dan dilantik untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Januari 2013. Pada periode jabatan pertamanya, Obama mengesahkan undang-undang stimulus ekonomi sebagai tanggapan resesi 2007-2009 di Amerika Serikat dalam bentuk American Recovery and Reinvestment Act of 2009 dan tax relief, dan juga unemployment insurance reauthorizations dan lain-lain. Kemudian pada bulan Mei 2012, ia menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang mendukung pengesahan pernikahan sesama jenis secara terbuka. Kita kembali lagi ke biografinya sedikit. Obama lahir di Kapiolani Maternity dan Geological Hospital pada 4 Agustus 1961 di Honolulu, Hawaii.
dan menjadi presiden pertama yang lahir di Hawaii. Ibunya bernama Stanley Ann Dunham. Ibunya lahir di Wichita, Kansas, dan merupakan keturunan bangsa Inggris. Ayahnya yang bernama Barack Obama Senior adalah seorang anggota suku Luo dari Nyangoma, Kongolo-Kenya. Kemudian orang tua Obama bertemu pada tahun 1960 di kelas bahasa Rusia di University of Hawaii, Manoa, tempat ayahnya kuliah sebagai penerima beasiswa asing. Keduanya menikah di Wailuku, Maui pada tanggal 2 Februari 1961 dan terpisah ketika Obama pindah bersama putranya yang baru lahir ke Seattle, Washington pada akhir Agustus 1961 agar bisa berkuliah di University of Washington selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian Obama Senior menyelesaikan program S1 ekonominya di Hawaii pada tahun 1962. Kemudian beliau mengikuti program S2 di Harvard University dengan beasiswa. Orang tua Obama bercerai pada bulan Maret 1964 dan kemudian Obama Senior pulang ke Kenya tahun 1994 lalu menikah kembali dan akhirnya beliau pun meninggal dunia akibat kecelakaan tahun 1982. Lalu pada tahun 1963, ibu dari Obama, Ann Dunham, bertemu Lolo Sutoro, pria berkebangsaan Indonesia, dan juga seorang mahasiswa East West Center yang mengambil program S2 pada waktu itu dalam bidang geografi di University of Hawaii. Mereka berdua lalu menikah di Honolulu, di Molokai pada tanggal 15 Maret 1965. Kemudian Lolo pulang ke Indonesia tahun 1966 diikuti istrinya dan putra tirinya yang berumur 16. Lolo pulang ke Indonesia tahun 1966 diikuti Ann Dunham bersama dengan putra tirinya. Beberapa bulan kemudian pada tahun 1967 pada awalnya mereka menetap di kawasan Menteng Dalam di Tebet, Jakarta Selatan, kemudian pindah ke permukiman elit di Menteng di daerah Jakarta Pusat di tahun 1970. Obama pun dari umur 6 sampai umur 10 tahun Obama bersekolah di sekolah Katolik yang bernama Saint Franciscus dari Assisi selama 2 tahun. Lalu kemudian beliau bersekolah di sekolah dasar Besuki selama 1,5 tahun, ditambah pendidikan rumahan atau homeschooling dengan bantuan Calvin School. Oke. Nah, pada saat kampanye Senat Amerika Serikat pada bulan Mei 2002, Obama mengadakan pemungutan suara untuk memulai prospeknya pada pemilu Senat AS 2004 waktu itu. Ia membuat panitia kampanye, menggalang dana, dan membuat hubungan kerjasama dengan konsultan media politik yaitu David Axelrod pada tahun 2002. Yang mana pada 1 tahun kemudian Obama pun mencalonkan diri sebagai presiden secara resmi. Kemudian pada tahun 2008 tepatnya pada 10 Februari 2007 Obama menyatakan pencalonannya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat di depan gedung Old State Capitol
di Springfield, Illinois. Nah, mengapa Obama memilih tempat tersebut? Karena tempat tersebut dianggap simbolis, karena disitulah Abraham Lincoln membuat pidatonya yang bersejarah yang berjudul House Divided pada tahun 1858 dulu. Dalam kampanye tersebut Obama menekankan isu perang Irak, isu pengakhiran perang Irak secepat mungkin, karena beliau berpendapat dengan berakhirnya perang Irak maka akan memberikan banyak efek positif, yaitu meningkatkan kebebasan energi, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, dan menyediakan layanan kesehatan universal. Dalam kampanye tersebut beliau bersaing melawan Hillary Clinton dan memang berlangsung cukup ketat, tapi pada akhirnya Obama pun memenangkan kampanye tersebut dan unggul dalam jumlah delegasi, karena beliau bisa dibilang mempunyai perencanaan jangka panjang yang cukup bagus, lebih bagus. Beliau juga mengadakan penggalangan dana yang cukup besar. Beliau juga mempunyai dominasi di negara-negara bagian, serta beliau juga punya peraturan alokasi delegasi yang sangat rapi. Makanya beliau pun menang melawan Hillary Clinton. Lalu pada 23 Agustus Obama memilih Senator Delaware Joe Biden sebagai pasangan kampanyenya sekaligus calon wakil presidennya. Biden dipilih dari sejumlah calon meliputi Gubernur India dan Senator Evan Bayh dan Gubernur Virginia Tim Kaine. Pada event National Convention Democrat pada tahun 2008 di Denver, Hillary Clinton meminta para pendukungnya untuk memilih Obama. Bahkan Bill Clinton pun menyampaikan pidato sebagai dukungan terhadap Obama. Obama menyampaikan pidatonya bukan di event konvensi Nasional Demokrat, tetapi di Invesco Field at Mile High di hadapan sekitar kurang lebih 75.000 orang dan ditonton secara langsung live online oleh 38 juta orang di seluruh dunia. Selama proses pemilihan, kampanye Obama mencetak sejumlah rekor penggalangan dana, kurang lebih sekitar dan kurang lebih sekitar 52%. Ya, dan pada 19 Juni 2008 beliau pun menjadi kandidat presiden pertama yang menolak pendanaan publik dalam pemilu sejak sistem tersebut dicetuskan pada tahun 1976. Lalu John McCain yang mana sempat menjadi lawan dari Barack Obama dicalonkan sebagai kandidat dari Partai Republik, dan keduanya mengikuti debat presiden pada bulan Oktober 2008. Oke. Pada kampanye 2012, tepatnya pada tanggal 4 April, Obama mengumumkan kampanye pemilihannya kembali untuk periode kedua dalam sebuah video berjudul It Begins With Us di situs webnya. Dan beliau sempat mengirim berkas pemilu ke Federal Election Commission. Pada acara konvensi Nasional Demokrat pada 2012 di Charlotte, North Carolina, mantan Presiden Bill Clinton secara resmi mencalonkan Obama dan Joe Biden sebagai kandidat dari Partai Demokrat untuk menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum mendatang, melawan Mitt Romney, mantan gubernur Massachusetts, dan anggota DPR Paul Ryan dari Wisconsin dari Partai Republik.
Pada tanggal 6 November 2012, Obama memperoleh 332 suara elektoral, melebihi batas minimal 270 yang dibutuhkan agar bisa terpilih lagi sebagai presiden. Dengan kurang lebih 51% suara rakyat, Obama menjadi presiden Demokrat pertama sejak Franklin D. Roosevelt yang 2 kali mendapat mayoritas suara rakyat. Presiden Obama berpidato di hadapan para pendukung dan relawannya di McCormick Place, Chicago setelah pemilihannya kembali, dan dalam beberapa minggu kemudian dan bulan selanjutnya beliau berkata bahwa dia akan berusaha menghubungi dan bekerjasama dengan para pemimpin dari kedua partai. Di hari-hari pertama Barack Obama sebagai presiden, Obama mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif dan memorandum presiden yang ditujukan pada militer Amerika Serikat untuk menyusun perencanaan mengalihkan tentara dari Irak. Dia pun memerintahkan penutupan kamp penahanan Turut Guantanamo. Namun sayangnya Kongres mencegahnya dengan menolak pencairan dana yang diperlukan. Obama mengurangi tingkat kerahasiaan catatan presiden. Ia juga mencabut penerapan kembali Mexico City Policy era Presiden Ronald Reagan pada waktu itu oleh Presiden George W. Bush yang melarang bantuan federal untuk organisasi perencanaan keluarga internasional. Beliau juga membuat rancangan undang-undang pertama, yaitu Lilly Ledbetter Fair Pay Act. Lilly Ledbetter Fair Pay Act of 2009 yang isinya melonggarkan persyaratan batasan tuntunan hukum kelas setara. Sekitar 5 hari kemudian, ia menandatangani perizinan kembali State Children's Health Insurance Program atau disingkat SCHIP untuk mengasuransikan sekitar 4 juta anak. Pada bulan Maret 2009, Obama menghapus kebijakan era Bush yang membatasi pendanaan penelitian sel batang embrionik dan berjanji membuat panduan ketat mengenai penelitian tersebut. Karena beliau berpendapat penelitian tersebut menentang hak asasi manusia mengenai sel batang embrionik tersebut. Kemudian Obama menunjuk 2 wanita untuk menjabat di Mahkamah Agung pada tahun pertama, yaitu Sonia dan Elena Kagan. Pada tanggal 30 September 2009, Obama mengusulkan peraturan khusus pembangkit listrik, pabrik dan penyulingan minyak untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global. Lalu mengenai video YouTube yang berjudul That Speech That Made Obama President yang diupload oleh channel THNKR yang bisa disebut sebagai Thinker, Obama memenangkan kampanye tersebut yang ketika beliau melawan John Kerry. Dalam pidato tersebut, Barack Obama membuat pidato yang berisi bahwa beliau sama seperti rakyat Amerika Serikat pada umumnya, bahwa walaupun ia berasal dari ras yang berbeda, kulit yang berbeda, tapi beliau tetap warga Amerika Serikat dan beliau berjanji akan memberikan kesejahteraan bagi warga Amerika Serikat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya yakin video ini juga banyak kurangnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.